Sejarah neker. Neker merupakan permainan kelompok menggunakan kelereng. Neker juga bisa disebut dengan kelereng. Di Nusantara sendiri, neker disebut dengan berbagai nama, seperti di Betawi dengan nama gundu, di Jawa dengan nama neker, dan di Sunda dengan nama kaleci. Serta pada zaman penjajahan dulu, orang-orang Belanda menyebut permainan ini dengan sebutan knikker. Apakah ada pengaruh Belanda khususnya di Jawa? Karena dulu Belanda pernah numpang hidup di Indonesia. Apakah ada pengaruh kalau knikker diserap menjadi neker? Tidak ada yang tahu dan belum ada teori yang menyebutkan itu. Terus pada zaman Romawi dahulu, permainan ini juga sering dimainkan oleh orang-orang Romawi, khususnya pada saat festival-festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurdiono, NIM I1E018005. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sarana dan prasarana dalam permainan neker atau kelereng. Yang pertama, itu ada kapur sebagai pembatas jumlah lapangan yang sudah ditentukan dalam SOP. Yang kedua, ada papan skor untuk memperlihatkan skor yang sudah didapatkan dalam setiap tim. Yang kedua, ada stopwatch sebagai waktu, peluit untuk dipakai wasit sebagai tanda untuk dimulainya pertandingan, dan penyetop pertandingan atau diakhirinya pertandingan. Selanjutnya ada data untuk setiap tim yang sudah disusun. Lanjut dengan prasarana, itu ada lapangan yang dibutuhkan, yaitu adalah lapangan yang bertanah, tanah rata, bukan berbatu, karena untuk permainan neker ini dibutuhkan tanah yang rata, bukan berpasir. Seandainya tidak ada tanah berrata, berpasir boleh karena terpaksa. Ataupun di paving lapangan basket, karena jika di paving atau di lapangan basket, itu akan pergerakan nekernya itu sangat cepat dan mudah untuk keluar dari garis lapangan. Demikian yang saya paparkan dengan sarana prasarana. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hermawan, NIM I1E018036. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis permainan olahraga tradisional neker. Teknis bermain olahraga tradisional neker. Pertama, dibuatlah 8 arena pertandingan dengan ukuran 3 meter x 3 meter. Dan setiap kelompoknya mewakilkan 8 anggotanya untuk bertanding di setiap arenanya. Di setiap arena hanya terdapat 3 pemain, yaitu 1 dari tim A, 1 dari tim B, dan 1 dari tim C yang akan bertanding. Dan pemain yang tidak ikut bertanding akan dijadikan sebagai wasit di setiap arenanya. Satu arena satu wasit, yaitu yang saya tandai dengan X. Tanda pagar di tengah merupakan tanda diletakkannya neker, itu dengan panjang 10-15 cm. Barang siapa yang nantinya akan mengeluarkan neker yang berada di tanda pagar ini, maka akan memperoleh hak istimewa untuk membunuh tim atau neker lawannya. Contoh, pemain A yang berhasil mengeluarkan neker dari pagar ini, maka pemain A akan memperoleh hak istimewa untuk membunuh pemain B maupun pemain C. Tapi nanti saat neker sudah dikeluarkan oleh pemain A, neker akan dikembalikan lagi ke posisi semula untuk menjadi target dari pemain B dan C, akan dapat memperoleh hak yang sama untuk membunuh pemain A saat sudah mengeluarkan neker yang berada di tengah. Permainan nantinya awal dimulai dari sisi tepi lapangan, melempar ke area tengah dan dekat-dekatan dengan tanda pagar atau neker yang di tengah. Jadi yang paling dekat akan memperoleh giliran pertama dalam membidik neker yang berada di tengah. Lalu peraturan selanjutnya yaitu
Permainan akan dilakukan dalam kurun waktu 5 menit. Dan tim yang memperoleh poin yaitu tim yang berhasil membunuh lawannya dan tim yang berhasil mengeluarkan neker yang berada di tengah. Pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pertandingan ini nantinya yaitu: 1. Saat terlalu lama dalam membidik melebihi 7 detik. Hal ini dapat menghambat pertandingan, makanya yang terlalu lama pertama akan mendapat peringatan dan yang kedua akan dimatikan. Pelanggaran yang kedua yaitu ketika membidik atau mengarahkan nekernya terlalu keras sehingga keluar dari area pertandingan, itu akan langsung dimatikan. Dan yang ketiga, harus selalu melewati garis tengah saat membidik. Contohnya, saat pemain C berada di posisi ini nekernya, maka dia harus mengarahkan nekernya melewati horizontal tengah, harus lewat, tidak boleh terlalu pelan sampai sini doang, tapi harus melewati garis horizontal tengah, boleh di sini atau di sini. Jadi nantinya pemain tidak akan berdiam diri mencari aman di suatu tempat, yaitu di pojok-pojok biasanya. Hal itu pertama akan mendapat peringatan dan yang kedua akan dimatikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Alias Yuansyah, NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan sistem perolehan poin dalam permainan olahraga tradisional neker. Yang pertama, setiap tim mendapatkan poin 1 apabila mengenai neker yang berada di tengah. Yang kedua, setiap tim mendapatkan perolehan poin 2 apabila mengenai musuh atau mematikan musuh. Dan tim dengan perolehan poin terbanyak akan menjadi pemenang.